Selamat malam. Bagian itu nggak dipindah sih sebenarnya Mas, tapi biar yang ngerjain orang lain dulu. Besok kamu kembali. Selamat hari ya. 2 hari sampai 3 hari. Ya 3 hari Mas, 3 hari. Lebih tepatnya 3 hari. Pas saya tidak mengerjakan di situ, terasa berbeda sih Mas. Maksudnya saya mulai melupakan hal itu dan saya ya udah kerja biasa lagi lah, nggak ketakutan lagi. Teman-teman pun juga bilang gini Mas, mungkin itu tahap perkenalan Mas, orang baru di situ ngerjain di situ. Eksistensi. Positif thinkingnya orang-orang gitu, maksudnya leluconnya kan seperti itu, teorinya seperti itu. Nah, terus habis itu saya membersihkan di bagian operasi Mas. Tempat operasi. Tempat operasi, tapi saya nggak membersihkan situ, saya membersihkan tempat operasi. Di tempat operasi itu awalnya sih rame Mas, Rame orang. suara orang, terus kan situ kan ya bisa dikatakan full musik lah. Full musik, tapi maksudnya pas kalau ada operasi atau ada pasien kan enggak, cuma pas biasa maksudnya bebas aja, maksudnya pas nggak ada pasien kan bebas full musik gitu. Kita kan kerjanya enak, ya udah sama dokter gitu kan, kadang ketawa ketiwi, canda-canda, udah membersihin tuh Mas. Di ruangan paling pojok itu ada satu ruangan yang isinya cuma ranjang Mas, ranjang operasi itu Mas. Cuma tempat tidur operasi itu. Nah, waktu saya membersihkan di situ Mas, hawanya berbeda Mas. Masuk di situ Mas, semuanya hening, dingin, tapi dinginnya bukan dingin AC Mas, jadi dinginnya dingin kayak di malam hari gitu loh Mas. Nah, seperti itu. Entah kenapa di situ rasanya beda. Saya pun mikirnya gini, masa saya diikutin. Pernah saya merasa gitu Mas. Terus Pas bersihin di situ, ya udahlah, positif thinking aja. Udah selesai bersihin situ kan Mas, kan lawangnya kebuka, kan setiap selesai membersihkan harus ditutup pintunya toh. Saya balik ke situ lagi, lawang itu ketutup secara otomatis Mas. Pintunya Tapi keras. Kayak dibanting. Kayak dibanting. Padahal itu kaca. Enggak, itu pintunya itu loh Mas, yang kayu tapi geseran gitu loh. Oh iya. Tapi nggak dibuka gitu, tapi cuma Geser. yang geser itu. Pintu geser. Kayak dibanting maju itu. Dan digeser nutup itu, tapi bunyinya keras banget. Nah, saya coba nengok lewat kaca, nggak ada siapa-siapa. Tahu-tahu pas saya balik, di kaca itu ada yang nempel gini. Blah. Jadi muka itu dari luar ya? Dari dalam Mas. Mas dari dalam. Kamu itu Kan, di luar toh? Saya di luar tuh Mas. Saya nengok di kaca gini. Pas saya nengok gini nggak ada orang. Siapa nih? Nggak ada. Pas saya balik, kacanya langsung blah gitu Mas. Jadi ada suara. Saya kan otomatis nengok ke belakang Mas. Nengok gini, ada sosok Mas, kayak gini Mas. Kayak ini mukanya itu kepencet di kaca gitu Mas. Nempel. Nempel gitu, dret. Tapi ini darah semua Mas. Sebagian apa semua? Semua Mas. Semua darah. Semua itu darah. Mukanya berdarah. Langsung saya lari ke ruang dokter. Ya udahlah, lupain itu. Cuma ditanya dokter, kok kamu lari-lari kenapa Taufik? Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, tadi menutup pintu paling pojok. Oh ya udah ya Bu, tapi dalam hati saya masih menenangkan diri lah.
Setelah itu beberapa hari kemudian kan saya mulai lancar lagi mas ngerjain di atas mas di mana. Pas ngerjain di atas itu kejadian itu terulang lagi mas. Yang di kantor. Di kantor. Yang ada mbak-mbak tadi. Tapi itu lebih ekstrim mas. Jadi membersihkan. Sudah selesai kan itu toiletnya di paling ujung barat. Itu sore lagi ya? Sore lagi paling ujung barat. Pas saya bersihin toilet ada keran yang terbuka mas. Saya kira ada orangnya. Ternyata nggak ada orangnya mas. Ya udah saya mikirnya kan oh ya udah permisi. Mbak matiin itu? Saya matiin terus saya bilang permisi. Saya di sini cuma membersihkan aja, nggak mau mengganggu. Seperti itu. Setelah itu alat-alat kan saya kumpulkan mas. Entah kenapa saya itu kayak melihat ada orang lari ke belakang kantor mas. Yang saya lorong kecil lorong ya nggak lorong sih mas, yang bagian luar kantor tapi yang belakang itu mas. Kayak orang berlari ke situ. Ya saya cuma ngikutin loh mas, maksudnya saya kayaknya mau cari itu. Kayaknya ada sekelebatan orang ke situ. Saya pikir teman saya atau pengawas saya mengecek kerjaan saya. Pas saya ke situ nggak ada siapa-siapa mas. Nah setelah itu saya balik ke tempat saya, maksudnya ke dekat toilet itu mengambil alat saya. Tahu-tahu ada sosok wanita dari pojok koridor itu, dia mendekat. Jalan itu? Nggak jalan, dia melayang tapi kayak gimana ya? Pokoknya ada kayak hilang gitu. Maksudnya hilang tahu-tahu udah di depanin, iya. Jadi seakan-akan nih semakin mendekat gitu loh mas. Tapi masih jadi nggak melayang langsung. Iya. Nggak. Tapi membelakangi gitu. Enggak mas, soalnya kan itu kan gini mas, koridornya dari kan ke timur arahnya. Nah di luar koridor itu kan ya toilet itu, tapi kan nggak ada apa ya, pintu atau apa gitu. Jadi langsung kan kelihatan. Itu mas dari pojok lorong mendekat ke barat. Setelah itu mas, wanita itu, ceweknya itu, sosok cewek itu deket semakin deket. Itu kayak yang gue lihat dulu sama? Beda sih mas, beda. Tapi kalau gimana ya mas, entah sosoknya sama atau gimana kurang tahu. Tapi maksudnya kalau yang ini kan berbaju putih, seperti suster itu. Ada dia baju putih terusan gitu. Oh iya. Seperti sosok kuntilanak lah mas. Saya nggak bilang itu iya. Kuntilanak atau apa, tapi kan sosoknya wanita, rambutnya panjang, menyerupai itu gitu. Langsung saya lari mas, saya terus cari pengawas saya, laporan lagi. Ada tuh di bawah itu pengawasmu? Di kantor pengawasnya ada, maksudnya kan ada kantor untuk cleaning service-nya itu. Saya cari di kantor ada. Terus kamu ceritain? Saya ceritain lagi kejadian itu, dan pada akhirnya saya dipindah tugaskan mas. Saya terus itu kan kejadian itu udah ya, maksudnya saya di situ kan udah 2 minggu. Jadi seminggu yang ditemenin sama seminggu saya ngerjain sendiri itu mas. Saya pun dipindah ke rawat inap, tapi yang kelas 2. Jadi yang itu mas, maksudnya kita masuk ruangan, maksudnya ruangannya berbeda-beda. Yang kelas 2, bukan yang VIP belum yang kelas 2. Nah yang kan rumah sakitnya kan punya beberapa gedung mas.
Nah saya dikasih dirawat inap itu, ternyata di gedung itu juga lagi renovasi Mas. Itu masih sama rumah sakitnya itu? Masih sama, masih satu nama tapi beda gedung Mas. Maksudnya gitu. Nah seperti biasa, maksudnya kita membersihkan ya membersihkan gitu aja lah, nggak berpikir yang lalu biar berlalu gitu. Itu ya sendirilah gitu. Kan kalau sore itu memang jatahnya sendiri Mas. Jadi satu lantai satu orang. Pada luas ya? Luas mungkin ada ya sekitar. Maaf tadi memorinya penuh Mas. Iya Mas. Lanjut lagi ya. Oke. Jadi setelah kejadian yang saya alami di Bangsal kelas 3, saya pun dipindah ke Bangsal rawat inap Mas, kelas 2. Nah di situ waktu itu sedang ada renovasi gedung atau penambahan ruangan baru di gedung itu, rawat inap itu. Rawat inap itu. Membersihkan awal-awal di situ ya seperti biasa, tidak ada hal-hal yang aneh lagi yang saya alami. Sudah. Tapi pada suatu hari saya itu diberi tugas oleh pengawas saya. Disuruh membersihkan ruangan yang selesai direnovasi atau di finishing itu Mas, ruangan baru itu. Dan saya di situ membersihkannya tidak sendiri, dengan kedua teman saya. Saat membersihkan ruangan tersebut, lagi baru aja mau masuk buka pintu, sudah disambut oleh sesosok wanita Mas. Itu siapa yang buka pintu? Teman saya. Terus ceritanya gimana itu? Ceritanya gini, teman saya membuka pintu, sosok itu udah ada di depan Mas. Jadi sosoknya itu wanita, rambutnya panjang, dia pakai baju putih, tapi mukanya hancur Mas. Jadi itu temanmu kan bertiga ya? Temanmu mau buka pintu, mau bersihin, terus pas buka langsung di depannya kan? Soalnya kan kita di depan pintu semua tuh Mas. Semua, maksudnya posisinya kan saya, teman saya, kedua teman saya mau masuk. Jadi kan semuanya di depan pintu. Dan sosok itu jelas Mas. Di depan langsung ya? Mas, di depan situ Mas. Saya sama salah satu teman saya yang bukan yang membuka pintu, yang di samping saya itu bisa lari, tapi teman saya yang buka pintu itu dia nggak bisa lari Mas, takut Mas. Jadi kamu lari berdua? Saya lari dulu, tapi terus saya sadar, loh kok nggak ada nih yang satunya. Saya balik lagi, tapi sosok itu masih Mas. Tapi saya ya beranikan diri sama teman saya, pokoknya bisa bawa teman saya balik. Yang buka pintu tadi buat tarik langsung? Saya tarik langsung. Habis itu sosoknya masih ya itu? Masih. Habis itu saya lari untuk ya biar nggak itu lagi lah Mas. Sumpah Mas, serem. Gimana? Itu pintunya masih buka? Masih Mas. Sosoknya masih di situ? Masih. Temen buat tarik langsung itu? Ya, tak tarik sama. Jadi itu nggak jauh Mas. Kita lari. Terus keinget temenmu tadi? Keinget temanku. Kok cuma berdua? Yang satu nggak ada. Kita tarik, terus kita ke bawah Mas. Ke bawah nenangin diri bertiga. Ya udah maksudnya. Setelah itu kita bicara ke pengawas. Apa yang lapor itu? Laporan. Kita nggak jadi bersihin gitu. Setelah itu ruangan itu dibersihkan pagi Mas, nggak malam. Tapi kamu itu? Pertamanya pengawas saya itu nggak percaya Mas. Pertamanya, setelah itu kan ada CCTV tuh di situ Mas. Setelah itu
kan cek CCTV sudah ada mas CCTV. Terus tapi pas kejadian itu di CCTV itu terekamnya hitam mas, maksudnya gelap semua. Gelap semua, nggak ada rekaman waktu kita. Jadi pas waktu itu tahu-tahu hitam mas. Jadi ada rekamannya cuma hitam. Jadi pas waktu kita masuk ke koridor itu masuk ke koridornya itu baru ke koridor itu layar sudah hitam sampai pulih lagi pas kita lari ke bawah. Udah itu aja mas. Jadi kejadian itu nggak kerekam. Pas lari itu ada. Pas lari keluar dari koridor Bangsal Baru itu iya. Terlihat lagi mas, kita lari-lari bertiga itu kelihatan mas. Tapi pas di dalam koridornya di ruangan baru itu saya pas ada sosok hitam semua. Sosok itu kejadian itu semuanya hitam. Dan setelah itu saya pun dipindah lagi mas, maksudnya dipindah dalam artian itu tidak disuruh membersihkan situ lagi saat malam hari ataupun sore hari. Jadi kita membersihkannya siang. Ya, maksudnya ya setelah itu saya mengalami satu hal lagi mas, satu hal horor, satu hal mistis lagi di situ ya. Di situ enggak di situ mas. Jadi waktu itu salah satu teman saya itu tidak masuk izin. Nah, saya dimintai tolong pengawas saya untuk membersihkan tugasnya, maksudnya untuk menjalankan tugasnya untuk membersihkan bagian yang teman saya itu. Berarti di Bu handle itu ya? Saya handle kamu? Suruh handle saya. Nah itu di bagian laundry mas. Itu gedungnya masih sama di situ? Masih mas, tapi di laundryan itu konon katanya itu tuh di situ tuh dulu itu apa itu namanya bekas? Enggak sih, kebun suwung gitu loh mas, apa tuh mas namanya mas? Kebun tapi nggak kepake itu. Nah jadi itu kebunnya udah lama nggak dipakai, terus dibangun. Nah ruangannya pun ya sama mas, ruangan rumah sakitnya ruangan laundrynya itu kayak rumah sakit mas, jadi kayak lorong panjang gitu mas, pembangunannya seperti itu. Di situ kan saya sendiri juga mas, dan itu tempatnya paling ujung paling belakang mas, di paling belakang. Jadi nggak ada suara apapun, tetangga pun meskipun ya mas ya di belakang itu kan di belakangnya itu kan ada perkampungan, tapi itu sama sekali nggak ada suara juga mas. Hening. Di situ juga hening mas. Dan auranya pun juga beda mas. Soalnya mungkin sore hari beda dengan siang kalau ada pegawainya atau ada keramaian lah. Kalau siang kan gitu. Nah itu kan saya membersihkannya itu juga sore hari. Sebenarnya di situ itu nggak sampai kelihatan sosoknya mas. Tapi kejadian ini ya lumayan sih mas. Soalnya gimana ya mas ya, lebih menyeramkan lah mas. Jadi gini mas, kejadiannya saya jam 5 sore membersihkan situ. Keadaannya gelap, ruangannya gelap. Saya nyalain lampu membersihkan situ. Dia kan bangunan tua mas, kayak keramiknya keramik semen itu loh mas. Oh iya. Itu setelah itu saya membersihkan seperti biasa. Saya nyuci air di situ mas. Kan depannya itu seperti ada tempat pencucian ya barang-barang. Enggak kayak keran biasa gitu mas. Tapi kan ada kayak bentukan kotak memang itu. Nah saya di situ mas, tahu-tahu itu setrikaan yang tadinya itu berdiri ngangkat turun mas dengan sendiri, blek gitu mas. Terus
pas saya lihat itu setrikaannya harusnya ya mas, kan ini kalau jatuh blok ini kan mungkin kena angin atau goyang atau gimana jatuh gitu mas, itu enggak mas, tapi udah pindah posisi mas, pindah ke ujung. Jadi kalau setrikaan itu kan mejanya kan kotak itu, kotak tapi depannya lancip, lancip gitulah. Pertamanya kotak di sini, tahu-tahu di yang posisi di ujungnya di lancipnya itu mas. Terus? Ya saya kan penasaran mas, saya lihat nggak ada yang aneh toh mas, saya balikin lagi, berdiriin lagi. Saya berdiriin lagi. Lah belakangnya itu kan ada almari mas, ada lemari. Itu lemarinya itu terdengar suara gemuruh gitu mas, gludak-gludak, suara kayak gitu, gludak kan. Ya saya kan nggak berani mas, saya terus lari keluar mas, lari keluar. Itu kamu sendiri tuh? Sendirian, saya lari keluar. Habis itu saya nyari teman untuk membersihkan itu mas, maksudnya melanjutkan bantuin membersihkan situ. Soalnya kan saya lagi bersihin alat-alat itu. Setelah membersihkan alat, ambil lemari itu geledak lagi mas. Nah teman saya itu penasaran, disamperin lah sama saya sama teman saya mas. Pas buka pas buka lemari, pelan-pelan mas bukanya mas. Jadi yang buka siapa itu? Saya, yang buka saya. Terus? Tapi belakang saya ada teman saya. Dibuka itu glek, tahu-tahu ada kepala jatuh mas. Jatuh ke lantai itu? Ke lantai. Dan habis itu suaranya gini, hahaha, seperti itu mas. Saya lari mas, saya sama teman saya mas, lari keluar, terus nggak berani ke situ lagi mas. Dan saya nggak cerita lagi ke pengawas, tapi bisa. Saya diminta ke situ lagi, saya nggak mau. Takut mas. Soalnya kepalanya itu nggak ada badannya, jadi cuma kepala jatuh habis itu ketawa. Seperti itu mas. Itu kepala laki-laki ya? Laki-laki mas. Bisa dirincikan gimana ceritanya? Jadi ya rambut apa gimana, apa kepalanya rusak? Kalau rambutnya itu basah mas, jadi rambutnya lepek gitu mas. Pendek itu rambutnya pendek, lepek. Kalau mukanya sih nggak kelihatan. Ya kayak muka biasa. Orang biasa, tapi maksudnya itu gini mas, dia kan nggak apa ya, pucat gitu mas. Pertamanya jatuh itu pucat, tahu ketawa gitu mas. Matanya kebuka juga? Oh enggak anu mas. Ya cuma itu mas, jadi dibuka terus jatuh terus ketawa terus saya lari. Itu temanmu juga langsung lari tuh? Lihat ya temenmu ya? Lihat mas. Jadi saya sama teman saya itu langsung lari. Itu langsung lari mas. Habis itu ya udah, saya sama teman saya berdua udah janjian masnya, ya nggak usah diceritain ke orang-orang lah, cukup kita yang tahu. Pokoknya kalau besok ke situ lagi udah nggak mau lah gitu aja. Nggak lapor sama yang itu ya? Nggak. Dan setelah itu pun saya juga dipromosikan, maksudnya dipindah tugaskan mas ke tempat yang lain. Jadi mungkin cukup segitu sih mas pengalaman mistis ataupun pengalaman horor yang pernah saya alami di rumah sakit ini selama saya bekerja di rumah sakit. Ya, cukup ngeri sih. Aku sendiri dengarnya mau coba masuk tapi takut. Saya sendiri kalau ingat-ingat aja takut mas. Ini saya cerita sebenarnya ya, masih kebayang ya? Masih kebayang mas. Ya segitu dulu pengalaman mengerikan dari Mas Vino. Terima kasih buat Mas Vino sudah berkenan untuk membagi ceritanya, pengalamannya pada kami dan penonton. Semoga
sini bisa menjadi pengalaman juga buat kita semua. Jangan sembrono kalau ada di tempat yang baru. Terus ya intinya inilah Mas, kalau kita di tempat yang seperti itu maksudnya tidak jauh dengan orang yang meninggal atau orang sakit atau darah atau apapun, kan itu kan tempat-tempat yang kotor maksudnya, kotor dalam artian itu kan mistis kan? Berhubungan langsung lah dengan nyawa, dengan pasti adalah, kita kan hidup nggak sendirian kan. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya Sudimar mohon undur diri, dan Mas Vino. Ya, Terima kasih atas ceritanya. sama-sama. Selamat malam.